Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya pengampu mata kuliah kartografi dasar kali ini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, kita lihat, pertama kita harus sepakat dulu bahwa bentuk bumi itu adalah bundar ya. Jadi diumpamakan serupa bola, meskipun tidak benar-benar bulat seperti bola pada kenyataannya. Tapi di sini usaha-usaha untuk memproyeksikan atau memindahkan luasan-luasan wilayah di permukaan bumi ke bidang datar atau menjadi peta, itu kita anggap bumi itu ya serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan luasan di permukaan bumi yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuknya harus tetap. Jadi misalnya Indonesia di globe atau di bumi itu bentuknya seperti apa. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan luasan wilayah yang diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, kita lihat dengan demikian, pertama kita ideal adalah peta yang mempunyai luas, bentuk, arah, dan jarak yang benar seperti yang ada di permukaan bundar ya tersebut. Jadi diumpamakan. Namun pada hakikat pelaksanaan proyeksi dijumpai tidak benar-benar bulat seperti bola pada dapat memenuhi ketiga syarat ini, sekaligus adalah hal yang tidak mungkin. Harus ada yang dikorbankan atau memindahkan untuk memenuhi syarat luasan-luasan wilayah tersebut untuk seluruh permukaan dunia juga merupakan hal yang tidak mungkin. Bidang datar atau hanya dapat dipenuhi satu syarat saja dan hanya untuk sebagian kecil dari muka bumi. Ya serupa bola saja. Anda bayangkan pada saat melakukan proyeksi manual misalnya. Ada 3 syarat dalam melakukan proyeksi itu dengan membayangkan bahwa globe yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, diperkecil, kemudian digambarkan dalam bentuk globe. Misalnya Indonesia di globe atau di bumi gitu. Itu bentuknya seperti dari apa? Globe itu, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, cahaya jadi sumber pencahayaan itu berasal dari dalam, katakanlah. Kemudian jika kita gambar yang luasan suatu wilayah, kita kemudian menempelkan bidang datar di luasan wilayah yang dekat dengan ukur melalui peta, atau menempel pada skala itu kemudian menempel pada sumbu jarak yang menempel pada diukur bumi. Jadi dari permukaan bumi yang bayangan yang dihasilkan ketika dipindahkan ke peta dari jarak tersebut dikalikan skala peta, dari jarak itu dari yang dihasilkan dari permukaan globe itu kemudian digambar. Nah, itulah adalah hasil proyeksi
dari Proyeksi peta globe adalah tersebut. suatu sistem yang Tentu memberikan saja hubungan ini nanti antara posisi hanya titik-titik di bagian bumi yang dan di berhimpit peta, dengan serta merupakan suatu usaha dengan untuk menyatakan bidang bentuk proyeksi bola saja ke yang bentuk bidang gambarnya itu datar tepat, dengan sementara syarat sebagai gambar-gambar berikut. yang lain Pertama, bentuk gambar yang dipindahkan menjauh dari permukaan bola ke bidang datar bidang yang harus tetap. bersinggungan antara Dua, bidang luas proyeksi dengan permukaan yang sumbu dipindahkan harus globe tetap. itu Tiga, yang jarak satu mengalami titik dengan titik distorsi. lain di atas Distorsi itu permukaan artinya bola perubahan, yang dipindahkan ke bidang datar harus perubahan tetap. jarak, perubahan Nah, sudut, perubahan bentuk kita atau lihat, perubahan luasan. Pertama kita harus sepakat dulu bahwa bentuk bumi itu adalah bundar ya. Jadi diumpamakan, tidak mungkin diumpamakan untuk serupa menggunakan bola, satu jenis meskipun proyeksi tidak benar-benar saja bulat seperti bagi bola pada seluruh wilayah di kenyataannya. permukaan bumi. Tapi di sini Jadi harus usaha-usaha untuk memproyeksikan atau memindahkan luasan-luasan wilayah di permukaan bumi, misalnya melakukan beberapa ke hal, misalnya bidang datar atau menjadi wilayah-wilayah peta, itu menjadi bagian-bagian yang kita kecil, anggap baru kemudian di bumi itu ini ya, baru kemudian ya diproyeksikan. serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya Untuk simetris melihat gitu. dengan jelas bagaimana proyeksi itu Ada 3 syarat mengakibatkan dalam adanya distorsi, memindahkan, kita bisa lihat pada gambar 12. luasan di Di permukaan situ bumi area yang diproyeksi yang adalah itu adalah seperti bentuknya pada bola area ke dalam bidang ABCD. datar, yakni Mungkin teman-teman bisa bentuknya zoom, harus tetap. Jadi zoom out misalnya supaya Indonesia bisa di globe lebih besar atau di gambarnya. bumi, Bidang itu bentuknya ABCD seperti itu apa? ketika dipindahkan ke ketika bidang datar, dipindahkan ke bidang dalam datar yang karena atau ke bidang datarnya peta, itu bentuknya bidang tetap. proyeksi yang dipakai Kemudian adalah luas silinder. permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya grid- jika grid, kita mengukur luasan suatu wilayah di jaring-jaring permukaan koordinat bumi digambar dengan bentuk persegi panjang, padahal luasan wilayah kita yang perhatikan di diukur melalui peta dikalikan skala kulit itu bumi, harus tetap. kulit bola itu Kemudian kalau kita datarkan atau jarak yang kita kelupas gitu ya, kita jarak potong yang kemudian kita diukur datarkan, dari itu bentuknya bukan permukaan persegi bumi panjang yang tapi bundar sedikit ketika dipindahkan ke peta ini ya, jarak tersebut trapesium dikalikan skala gitu. peta. Nah, jarak itu harus jarak tetap. AB kemudian dengan jarak CD itu kan sebenarnya tidak sama ya, tapi dianggap atau di sini ketika Proyeksi diproyeksikan peta adalah suatu sistem dianggapnya yang itu memberikan hubungan digambarkan antara seolah-olah posisi sama, titik-titik di artinya bumi dan di terjadi peta, distorsi. serta Distorsi merupakan apa? suatu Distorsi usaha untuk jarak menyatakan AB bentuk bola itu ke jaraknya bentuk menjadi bidang lebih datar besar, dengan syarat kemudian sebagai berikut. Pertama, CD bentuk yang dipindahkan dari permukaan untuk bidang yang bola CD ke bidang jika datar bidang harus tetap. proyeksinya jika Luas sumbu permukaan yang dipindahkan harus proyek tetap. Sumbu Tiga, bumi itu jarak satu titik dengan titik bidang lain di proyeksi atas itu permukaan menempel bola pada yang dipindahkan ke bidang datar harus pada Nah, pada bidang kita lihat CD di globe. pertama kita maka harus jaraknya kan dulu sama, bahwa tapi AC-nya kan tidak menempel pada kertas ya, bentuk maka bumi itu adalah dia mengalami distorsi. Selain bundar itu ya. ada distorsi Jadi apa lagi? Distorsi bentuk, diumpamakan distorsi serupa bola, bentuk-bentuk yang meskipun trapesium tidak jadi benar-benar bulat segi seperti bola empat. pada Kemudian kenyataannya. perubahan Tapi sudut, di sini harusnya usaha sudut untuk memproyeksikan atau CAB memindahkan itu kan luasan-luasan berbeda wilayah dengan di permukaan bumi di globe beda dengan ke yang di bidang kertas. datar Di kertas atau itu menjadi peta tegak lurus, kita padahal anggap, dia pasti membentuk bumi itu ya serupa bola saja sudutnya gitu ya, sudah supaya berubah. Nah, bentuknya itu yang dimaksud dengan simetris. distorsi atau pada saat memindahkan Ada 3 syarat gambar dalam dari globe ke memindahkan bidang datar dari luasan di permukaan akan mengalami perubahan yang itu adalah bentuk, bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuk kemudian bentuknya harus tetap. kemungkinan Jadi adalah misalnya luas, kalau luas Indonesia karena belum di diukur, globe tapi yang sudah atau pasti di kelihatan di sini bumi, itu adalah bentuknya seperti apa? distorsi jarak dan ketika distorsi dipindahkan bentuknya ke yang dalam sudah bidang terlihat, datar kemudian atau distorsi ke sudut. peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan luasan wilayah yang diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap.
Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, cara untuk mengurangi kesalahan sekecil mungkin untuk dapat memenuhi lebih dari satu syarat peta ideal, yaitu bentuk bumi dengan membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak luas, kemudian memilih bidang proyeksi yang sesuai dengan daerah yang dipetakan atau menggunakan bidang yang dapat didatarkan, yakni ada 3 bidang proyeksi ya, tiga macam bentuk bidang proyeksi. Yang pertama bidang datar atau zenital, kemudian bidang kerucut atau koniskal, itu ketiga bidang silinder atau silindrikal. Bumi itu ya serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan luasan di permukaan bumi yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuknya harus tetap. Jadi misalnya Indonesia di globe atau di bumi itu bentuknya seperti apa. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan luasan wilayah yang diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, kita lihat, pertama kita harus sepakat dulu bahwa bentuk bumi itu adalah bundar ya. Jadi diumpamakan serupa bola, meskipun tidak benar-benar bulat seperti bola pada kenyataannya. Tapi di sini berdasarkan sifat asli yang ingin dipertahankan, atau bagaimana kita ketahui di slide sebelumnya bahwa proyeksi itu tidak bisa mempertahankan 3 syarat peta yang ideal. Tadi kan ada 3 syarat peta yang ideal, yaitu bentuknya sama atau bentuknya tidak berubah atau tetap, kemudian luasnya tetap atau jaraknya tetap. Nah, luasan di sini bumi, dari ditinjau dari sifat asli yang akan dipertahankan, macam-macam proyeksi itu ada bentuknya proyeksi ekivalen atau luas daerah dipertahankan, di mana luas di atas peta itu sama dengan luas di muka bumi dikali kuadrat skala. Kemudian proyeksi konform, artinya sudut-sudutnya dipertahankan. Kemudian luas yang ketiga adalah proyeksi equidistan. Distan itu artinya jarak, equi itu artinya tetap, jarak dipertahankan. Permukaan bumi, jarak di atas peta itu sama dengan jarak di muka bumi dikali kuadrat skala. Diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3.
jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, kita lihat, pertama kita harus sepakat dulu bahwa bentuk bumi itu adalah bundar ya. Jadi diumpamakan serupa bola, meskipun tidak benar-benar bulat seperti bola pada kenyataannya. Tapi di sini usaha-usaha untuk memproyeksikan atau memindahkan luasan-luasan wilayah di permukaan bumi ke bidang datar atau menjadi peta, itu kita anggap bumi itu ya serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan setelah tadi kita mengenal 3 macam bidang proyeksi, yaitu proyeksi bidang datar atau azimutal, proyeksi kerucut atau bidang proyeksi yang berupa kerucut, kemudian proyeksi silinder atau bidang silinder. Nah, dari kedudukan sumbu simetri terhadap bidang proyeksi, dalam bidang datar proyeksi normal yaitu sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Jadi kita bayangkan bahwa kertas yang kita pakai, untuk memproyeksikan globe itu menempel di globe tersebut. Kemudian proyeksi miring. Proyeksi miring ini luasan sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi dikalikan skala. Jadi sumbu simetri dari bidang proyeksi membentuk sudut dengan jarak bumi. yang agak diukur miring tapi nggak sejajar gitu ya. Kemudian proyeksi transversal, sumbu simetri tegak lurus sumbu bumi atau terletak pada ekuator, disebut proyeksi ekuatorial. Bedanya transversal dengan miring ini nggak nempel. Kalau yang menempel dengan sumbu bumi kan namanya normal. Tapi proyeksi miring itu yang dia membentuk sudut, jadi tidak sejajar dengan sumbu bumi. Sedangkan transversal itu dia tegak lurus atau sejajar dengan sumbu bumi, atau bisa juga terletak pada bidang ekuator. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. 2. Luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Nah, kita lihat, pertama kita harus sepakat dulu bahwa bentuk bumi itu adalah bundar ya. Jadi diumpamakan serupa bola, meskipun tidak benar-benar bulat seperti bola pada kenyataannya. Tapi di sini usaha-usaha untuk memproyeksikan atau memindahkan luasan-luasan wilayah di permukaan bumi ke bidang datar atau menjadi peta, itu kita anggap bumi itu ya serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan luasan di permukaan bumi yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuknya harus tetap. Jadi misalnya Indonesia di globe atau di bumi itu bentuknya seperti apa. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan kita lanjut kepada luasan wilayah yang atau zenital melalui peta dikalikan skala, perhatikan itu gambar 13 ya. Kemudian jadi bidang datar yang jarak yang kita digunakan sebagai bidang proyeksi diukur permukaan bumi dari permukaan bumi yang bundar dari suatu titik sumber proyeksi ketika dipindahkan ke peta. Jadi ini contohnya memang menggunakan kutub atau polar. Jarak itu biasanya memang daerah polar. Biasanya daerah-daerah polar atau kutub itu menggunakan proyeksi azimutal. Paralel diproyeksikan sebagai lingkaran konsentris yang mengelilingi kutub. Jadi Anda perhatikan gambar 13, kemudian perhatikan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi kutub. Menyatakan bentuk bola lingkaran yang bidang datar dengan syarat semakin mendekat ke kutub semakin kecil, kemudian bentuk yang dipindahkan dari permukaan menjauh dari kutub ke bidang datar harus tetap. Lingkaran atau jari-jari lingkaran itu semakin yang dipindahkan harus tetap. Nah, meridian jarak sebagai garis-garis lurus di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus tetap. Antar meridian di muka bumi. Kita lihat,
Jadi meridian ini bahwa tampak seperti bentuk jari-jari adalah lingkaran bundar ya. Jadi diumpamakan serupa bola. Lingkaran itu tidak benar-benar sudut yang sama bola besar pada kenyataannya. Tapi di sini usaha-usaha untuk memproyeksikan atau memindahkan luasan-luasan wilayah di permukaan bumi ke bidang datar atau menjadi peta, itu kita anggap bumi itu ya serupa bola saja gitu ya, supaya bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan luasan di permukaan bumi yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuknya harus tetap. Jadi misalnya Indonesia di globe atau di bumi itu bentuknya seperti apa. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan luasan wilayah yang diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat sebagai berikut. Pertama, bentuk yang dipindahkan dari permukaan bola ke bidang datar harus tetap. Secara sederhana, 2. Bidang permukaan yang dipindahkan harus tetap. 3. Jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan bola yang dipindahkan ke bidang datar harus pertama itu adalah proyeksi azimutal. Kita lihat bidang proyeksinya berupa bidang datar. Pertama kita harus sepakat dulu kemudian bahwa bidang proyeksi silinder, bentuk bumi itu adalah yang bundar ya. Jadi diumpamakan seolah-olah serupa bola, silinder yang mengelilingi bumi, kemudian bola pada kenyataannya. Ketika dibuka tapi dia menjadi bidang datar. Kemudian yang ketiga adalah bidang proyeksi memindahkan luasan-luasan wilayah kerucut di permukaan bumi. Nah, ini kita bisa memperhatikan mana kira-kira yang paling baik untuk bumi masing-masing ya serupa bola saja gitu. Masing-masing wilayah. Bentuknya simetris gitu. Ada 3 syarat dalam memindahkan luasan di permukaan bumi yang buminya itu adalah bentuknya bola ke dalam bidang datar, yakni bentuknya harus tetap. Jadi misalnya Indonesia di globe atau di bumi itu bentuknya seperti apa. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bidang datar atau ke peta, itu bentuknya tetap. Kemudian luas permukaan yang dipindahkan harus tetap. Artinya jika kita mengukur luasan suatu wilayah di permukaan bumi dengan luasan wilayah yang diukur melalui peta dikalikan skala, itu harus tetap. Kemudian jarak yang diukur dari permukaan bumi yang bundar ketika dipindahkan ke peta, jarak tersebut dikalikan skala peta, jarak itu harus tetap.